Jadi ini dibutuhkan kejujuran juga ya, dari umat yang datang ataupun keluarganya yang kemudian memang ingin mengikuti misa seperti ya. Karena memang begini, kebiasaan pada saat perayaan Natal banyak keluarga yang mudik, Mas. Betul. Entah itu anaknya, entah itu sepupunya, itu ada yang mudik. Jadi nanti dari pihak keluarga sendiri itu harus berani menjamin juga. Sejujur-jujurnya karena udah tidak ada malu lagi. Mau malu bagaimana? Kalau ada yang masih ditutupi, waduh itu sayang sekali kesempatan yang emas untuk bisa melakukan pengakuan dosa sejujur-jujurnya, sebanyak-banyaknya, tanpa ada yang perlu ditakuti atau kemaluannya di mana nggak ada. Gitu. Hai Sobat Setip, sedulur Jetis Podcast, kembali lagi di acara yang selalu kita nantikan di antara umat Jetis Yogyakarta, yakni Setip Sedulur Jetis Podcast. Nah, kali ini saya mengundang dua narasumber yang ganteng-ganteng dan mungkin jenengan semua sudah pernah melihat cuma bingung ini namanya siapa. Nah, saya akan mengajak panjenengan semua untuk mengenal dua tokoh di Gereja Paroki Jetis dan apa kegiatan mereka. Nah, halo Mas Bro. Halo. Ada Mas Halo. Catur dan Mas Evan. Ya. Nah, mungkin ini bagi para sobat Setip sendiri banyak yang belum tahu walaupun sering melihat ketika di gereja. Mungkin bisa ceritakan dulu siapa dan kegiatannya apa aja. Oke, ya. Saya nama saya Andreas Catur Pamungkas. Saya saat ini sebagai Ketua Lingkungan dari Maria Assumpta Jogoyudan Lor dan juga menjabat sebagai Ketua Wilayah 4 dan saat ini juga ditunjuk menjadi Ketua Panitia Natal dan Tutup Tahun 2020. Ya, komplit ya. Ya. Ketua Lingkungan, Ketua Wilayah, Ketua Panitia Natal. Iya. Double ini Mas. Oke, kalau Mas Evan. Ya baik, terima kasih. Apa kabar sahabat Setip? Perkenalkan, nama saya Evan. Kalau nama lengkapnya Alberto Giovanni Sunda. Saya sehari-hari jualan jamu, Mas. Tapi kalau secara kehidupan rohani, saya di gereja sebagai pelayan, yaitu prodiakon. Saya masuk di salah satu pengurus juga. Kemudian di kepanitiaan Natal 2020 ini saya membantu Pak Catur sebagai ketua di bidang liturgi. Demikian. Ini tadi dibilang tukang jamu, beneran? Iya benar. Saya ini tukang jamu. Jamu apa, Mas? Jamu beras kencur, kunir asem begitu. Oh, bikin sendiri atau? Bikin sendiri. Jadi itu untuk hidup sehat secara jasmani minum jamu. Hidup secara rohani harus berdoa, melayani Tuhan di gereja Santo Albertus Jetis ini. Jadi harus seimbang. Ya. Mantap sekali ya. Oke, ini kebetulan dua narasumber ini memiliki jabatan dan bertanggung jawab untuk kepanitiaan Natal di tahun 2020 ini. Nah, kita akan mengajak mereka untuk berbicara tentang seperti apa nanti kegiatan Natal di Gereja Paroki Jetis, terutama saat ini kan sedang menghadapi masa pandemi ya. Ya, betul. Nah, oke, ke Mas Catur dulu. Yeah.
sebenarnya siap nggak gereja kita kalau besok pas tanggal 24 atau 25 Desember menyelenggarakan misa Natal? Oke. Siap nggak siap harus siap. Kita sebagai panitia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkan pelaksanaan Natal besok yang akan kita mulai pada tanggal 23 Desember. Jadi untuk Vigili Natal atau malam Natal itu di Paroki Jetis kita mulai dari tanggal 23 Desember, 24 Desember, dan akan ada Natal Fajar pada 25 Desember nanti, Mas. Jadi kalau ditanya siap atau siap, kita harus siap dengan berusaha semaksimal mungkin. Begitu, Mas. Nah, nanti apakah ada mekanisme khusus untuk pelaksanaan Natal, apalagi di masa pandemi ya, dan itu kan akhir tahun, biasanya ada libur panjang, akan banyak umat dari luar kota yang datang ke Jogja. Bagaimana mengantisipasinya? Begini, untuk perayaan Natal di Gereja Santo Albertus sendiri, itu kita prioritaskan terlebih dahulu kepada umat paroki. Jadi kalau untuk umat tamu, kemungkinan itu nanti bisa mengikuti perayaan Ekaristi di sini, tetapi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya kita melihat dulu kuota yang tersedia. Karena perayaan Natal besok kami perkirakan juga umat secara animo juga akan bertambah dibandingkan dengan misa mingguan seperti biasa. Melihat dari sisa kuota terlebih dahulu, ada atau tidak sisa kuota? Kalau umat tamu nanti kita harus meminta hasil tes kesehatan dan itu berlaku 7 hari, maksimal 7 hari dari tanggal tes. Menunjukkan surat kesehatan itu, dan kalau itu saudara dari salah satu umat paroki, itu harus ada yang menjamin. Entah itu nanti dari pihak keluarganya yang menjamin, harus lapor kepada ketua lingkungan dan tembusan ke ketua wilayah serta satgas peribadatan. Begitu. Jadi ini dibutuhkan kejujuran juga ya dari umat yang datang ataupun keluarganya yang kemudian memang ingin mengikuti misa seperti ya. Karena memang begini, kebiasaan pada saat perayaan Natal banyak keluarga yang mudik, Mas. Betul. Entah itu anaknya, entah itu sepupunya, itu ada yang mudik. Jadi nanti dari pihak keluarga sendiri itu harus berani menjamin juga. Baru pada laporan kepada ketua lingkungan, ditembuskan kepada ketua wilayah dan satgas peribadatan, seperti itu. Oke, kalau Mas Evan, di bagian liturgi sendiri gimana untuk persiapan Natal ini? Baik. Pada secara garis besar, rangkaian Natal itu kan dimulai dari masa Advent. Masa Advent itu adalah 4 minggu sebelum Natal. Kemudian 4 masa Advent selama 4 minggu, kemudian ada ibadat tobat pada minggu ketiga, kemudian perayaan Natal itu sendiri. Kemudian karena ini bergandengan dengan tutup tahun, biasanya ada misa tutup tahun dan awal tahun, begitu. Nah, kemudian kita breakdown lagi, kemudian ada persiapan di masa Advent, nanti ada perayaan Advent di tiap-tiap minggunya. Nah, nanti ibadat tobat juga akan disesuaikan dengan, karena ini masa pandemi ya, jadi tidak bisa seperti yang biasanya kita lakukan, menghadap satu-satu kepada imam untuk mengaku dosa, maka besok akan dijalankan dengan cara absolusi umum. Seperti apa itu? Absolusi umum berarti nanti ada absolusi dari Romo, tidak perlu satu-satu untuk maju, cukup secara batin pribadi,
nanti pengampunan akan diberikan oleh Romo pada waktu ibadah tobat tersebut. Wah, ini kesempatan bagi umat Ya, yang sekarang tidak perlu lagi malu-malu. Wah, saya malu untuk mengakui dosa saya seperti apa. Nah, ini kesempatan untuk menggali sedalam-dalamnya, karena masa Advent itu adalah pertobatan. Pada 2 minggu pertama itu pertobatan. Makanya warnanya kalau lilin itu ungu. Sebelum minggu ketiga itu pinknya. Nah, 2 minggu ini pertobatan. Kita menggali sedalam-dalamnya, melihat ke dalam diri apa saja yang perlu kita lakukan gitu. Kesalahan apa dan apa saja yang perlu dikoreksi. Nanti pada waktu ibadah tobat itu bisa disampaikan sebanyak-banyaknya. Sejujur-jujurnya. Karena udah tidak ada malu lagi. Mau malu bagaimana? Kalau ada yang masih ditutupi, waduh itu sayang sekali, kesempatan yang emas untuk bisa melakukan pengakuan dosa sejujur-jujurnya, sebanyak-banyaknya, tanpa ada yang perlu ditakuti atau ya kemaluannya di mana nggak ada. Gitu. Jadi jangan malu berbuat dosa karena nanti juga akan kita akui juga ya. Betul. Yang perlu itu adalah satu, adalah penyesalan dan pertobatan itu ada penyesalan. Kalau menyesal itu tidak akan mengulanginya kembali. Kalau mengulanginya kembali berarti itu masih belum menyesal. Gitu. Nah, mungkin saya ada nambahkan sedikit ya terkait dengan agenda ibadat tobat. Ibadat tobat sendiri di Paroki Santo Albertus Agung itu akan dilaksanakan 4 kali. Oke. Akan dimulai pada tanggal 14 Desember, ya. 16 Desember, 18 Desember dan 21 Desember. Untuk ibadat nanti akan dipimpin langsung oleh Romo karena pada saat ibadat tobat nanti akan ada absolusi umum tadi ya, yang akan disampaikan oleh Romo langsung. Nah, untuk setiap kali ibadat tobat itu akan dihadiri oleh umat masing-masing wilayah. Tadi ada 4 kali ibadat, setiap kali ibadat tobat untuk 1 wilayah. Gitu. Jadi tidak akan terjadi penumpukan umat. Makanya dibagi menjadi 4. Seperti itu Mas Bempi. Tanggal berapa aja tadi Mas? 14 Desember, 16 Desember, 18 Desember dan 21 Desember. Ya. Nah, itu jadi perlu dicatat nih oleh umat Paroki Jetis ya. Harus menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, terutama bagi yang sudah lama tidak mengaku dosa. Ini kesempatan baik bagi kita semua seperti itu. Oke. Nah, ngomong-ngomong, sebenarnya tema untuk Natal tahun ini apa sih Mas? Tema Natal tahun ini kita mengikuti dari PGI dan KWI. Temanya yaitu dan mereka akan menamakan Dia Immanuel. Apa maknanya ini? Makna Natal ini? Maknanya yang bisa kami garis bawahi di sini adalah tentang makna Immanuel sendiri, di mana Immanuel itu berarti Tuhan beserta kita. Ketika kita jabarkan lagi bahwa dalam kondisi pandemi seperti ini banyak krisis terjadi pada semua umat, bahkan seluruh umat di dunia. Bisa jadi ada krisis dari segi ekonomi, mental, bahkan menjadikan umat itu rapuh. Nah, Immanuel, Tuhan beserta kita. Dalam suasana sukacita, kehadiran Tuhan melalui Natal pada tahun ini, itu kita harus yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kita, sehingga kerapuhan-kerapuhan itu akan hilang dengan kehadirannya. Sang Juru Selamat akan datang. Ya, jadi
Mungkin kalau dari pepatah kalau orang Indonesia kira-kira ya segala cobaan itu selalu berakhir dengan sesuatu yang membuat kita lebih baik gitu. Atau mungkin kalau bahasa di Alkitab mungkin semua indah pada waktunya. Ya, betul. Jadi walaupun ya ada masa pandemi seperti ini, umat diharapkan bisa menanggapi panggilan itu ya, panggilan dari yang terjadi untuk kemudian mungkin ini sentuhan atau sentilan dari Tuhan untuk kita merubah. Apalagi ini di momen Natal, kelahiran seperti itu. Harapannya kita menjadi pribadi yang baru seperti itu. Ya, Oke, ini ngomong-ngomong agak berat juga tadi obrolan kita. Karena ini tadi menyangkut pada tema ya, kita menjelaskan maknanya, jadi kita agak serius dulu. Seperti itu Mas. Mas Atur ngomong-ngomong, ya dulu dari seminari bukan? Oh tidak. Kok Mas Karen soalnya ada tulisannya Kanisi Seminarium, saya pikir alumni seminari. Enggak Mas. Oke. Nah, untuk Natal nanti kan otomatis akan dibatasi yang datang ya. Ya. Nah, terutama nanti bagaimana kalau Natal yang dikhususkan untuk anak-anak, apakah akan ditiadakan atau diganti dengan kegiatan lain? Oke. Untuk Natal kali ini misa khusus anak-anak itu kami tiadakan. Karena kita tetap mengikuti protokol kesehatan ya, dan aturan-aturan tambahan juga dari gugus COVID, peribadatan paroki, bahwasanya anak berumur di bawah 10 tahun belum diperkenankan untuk mengikuti Ekaristi. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang terutama tadi misa anak, itu untuk tahun ini kita tiadakan terlebih dahulu. Demi keamanan anak-anak tersebut juga. Jadi acara-acara pun untuk yang biasanya setelah misa Natal anak itu biasanya ada acara, itu juga kami tiadakan. Tapi kami nanti juga akan membuat parsel untuk anak-anak usia di bawah 10 tahun, yang itu nanti akan kita bagikan ke masing-masing lingkungan anak-anak tersebut. Jadi anak-anak tidak datang ke gereja, tapi dari nanti gereja yang datang ke umat yang memberikan ada bingkisan Natal lah untuk anak-anak kita yang tidak bisa ke gereja. Mungkin nanti peran ketua lingkungan Mas Sater ini bisa dibutuhkan sekali. Ya. Untuk memberikan kegembiraan, mungkin bisa pakai kostum Sinterklas Mas. Wah, membagi hadiah ke anak-anak. Ya, oke. Di masa pandemi juga dan juga ini menghadapi Natal, apa peran dari umat yang diharapkan dari pihak panitia sendiri? Sebenarnya banyak hal yang kami harapkan dari umat sendiri. Salah satunya dan ini yang amat penting yaitu mematuhi protokol kesehatan terlebih dahulu. Itu yang menjadi dasar untuk bisa ikut perayaan nantinya. Terus yang kedua juga berhubungan dengan penggalangan dana. Di mana slogan yang kami pakai yaitu dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Jadi peran serta seluruh umat paroki Jetis sangat dibutuhkan demi lancarnya perayaan Natal pada tahun ini. Dan itu sudah berjalan, kita mulai pada misa mingguan minggu ini sudah dimulai jalan. Sabtu sore kemarin, Minggu pagi yang pertama jam 6 tadi dan jam 9. Itu akan tetap kita lakukan penggalangan dana berupa amplop sumbangan partisipasi Natal untuk semua umat yang hadir di misa gereja.
untuk setiap misa. Ya, setiap misa, Mas. Setiap misa. Ya, setiap misa pasti ada. Itu nanti amplop sumbangan partisipasi kita selipkan di buku panduan. Ya. Dan nanti setelah selesai misa itu bisa dimasukkan di kotak yang sudah disediakan oleh panitia. Seperti itu. Berarti ini udah jalan di misa pertama. Sudah jalan 3 kali misa. 3 kali misa. Sabtu sore, Minggu pagi jam 6 dan Minggu pagi tadi jam 9. Jadi walaupun pandemi belum berakhir, takut boleh, tapi jangan takut berlebihan. Karena di gereja sudah menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat, mulai dari pendaftaran umat, kemudian dari umat yang hadir sudah diberikan waktunya masing-masing per wilayah, kemudian dari awal juga sudah ada petugas termogan, kemudian nanti akan ada tambahan alat baru yaitu disinfektan model spray sudah otomatis. Itu untuk memastikan kembali karena besok kalau ada keluarga yang datang karena kan bisa boleh ke gereja. Nah, itu untuk tambah lagi mengetatkan protokol kesehatan yang ada di gereja. Tambah lagi sudah tetap kita menerapkan jaga jarak di dalam gereja, tempat duduk sudah diatur, tetap sama walaupun perkiraannya karena kan pasti banyak nih yang datang. Natal dan Paskah itu perayaan yang besar, pasti yang datang banyak sekali. Gereja sudah menyediakan tempatnya dan juga protokol kesehatan juga sudah disediakan. Kami mengajak untuk datang ke gereja, jangan takut karena semuanya sudah disiapkan oleh panitia dan satgas. Tetap mendaftar pada Ketua lingkungan lingkungan masing-masing untuk siapa yang akan hadir. Demikian. Sejauh ini bagaimana peran ketua lingkungan untuk mengkoordinir pelaksanaan misa di gereja? Kalau sejauh ini saya rasa itu sudah berjalan cukup bagus. Cukup baik ya. Ya. Bisa kita lihat dari umat yang diminta mendaftar ketika akan misa juga itu sudah jalan, sehingga proses scan barcode karena kita di gereja kita itu sudah memakai barcode, scan barcode itu akan lebih lancar. Ketika sudah didaftarkan, scan bisa langsung ke tahap selanjutnya, cuci tangan, ada semprot pengukuran suhu, ada semprot disinfektan nantinya, atau sebelum ini ya paling semprot hand sanitizer, seperti itu. Sebenarnya peran ketua lingkungan sendiri sudah cukup bagus kalau menurut saya, sehingga lancarlah umat mau mengikuti perayaan Ekaristi itu dari datang sudah bisa langsung di scan, bisa lancar, tidak terjadi penumpukan di pintu masuk. Dan informasi-informasi tentang protokol kesehatan standar, umat diminta dari rumah datang sudah memakai masker. Itu pun selama ini dari awal misa dibuka hampir 100%. Tidak ada yang lupa tidak memakai masker atau apa. Mungkin yang terjadi adalah maskernya terlalu tipis atau tidak standar. Seperti itu yang pernah terjadi. Kalau yang kemudian tipis, kemudian mereka datang ke gereja, apa yang dilakukan? Apakah bisa ditukar atau gimana? Kebetulan waktu kejadian itu kita masih ada cadangan masker, kita berikan masker sebagai pengganti, sehingga bisa langsung untuk mengikuti Ekaristi. Oke, jadi bagi umat, terutama umat paroki Jetis, jangan ragu, jangan takut. Jika memang merasa sehat ya, untuk bisa datang di misa khususnya nanti misa Natal. Karena ini juga sudah diantisipasi oleh tim gereja, termasuk tim Satgas gitu. Tadi sudah disebutkan juga oleh Mas Evan.
mulai dari datang pengecekan suhu, kemudian ngecek barcode-nya itu ya. Terus sekarang kan juga sudah ada pemasangan alat otomatis disinfektan, penyemprotan disinfektan otomatis. Dan itu adalah sumbangan dari umat ya, dari umat. Nah, kita bersyukur bahwa di Paroki Jetis ini ada keterlibatan umat yang sampai berniat membantu untuk kelancaran pelaksanaan misa ini. Masih banyak yang peduli. Nah, harapannya kemudian umat-umat lain, terutama mungkin umat-umat yang tergolong generasi muda, untuk ayo bekerja sama membangun gereja kita supaya lebih baik lagi. Betul. Iya. Oke. Ngomong-ngomong lagi tentang misa untuk Natal nanti, ini tentu juga melibatkan umat lain ya, mungkin masyarakat di sekitar juga, terutama mungkin untuk parkir atau keamanannya sendiri. Kalau untuk perayaan Natal nanti di tahun ini kita akan kelola sendiri. Ya, karena kita melihat kondisinya masih memungkinkan. Dalam arti area parkirnya kita perkirakan masih mencukupi. Di mana aja nanti untuk parkirnya? Titik parkir kita hanya memakai area parkir gereja. Oh, berarti nggak sampai harus ke tidak keluar. Sampai keluar. Karena kita melihat aja dari misa mingguan yang sudah berjalan, ternyata masih banyak tempat sisa. Dalam arti tidak sampai penuh selama ini. Mungkin ini juga manfaat karena dibagi dalam wilayah karena kita sudah bagi setiap kali misa itu untuk masing-masing satu wilayah. Peningkatan kapasitas untuk Natal juga sudah diantisipasi dari 282 menjadi 400. Kurang Pak. Kurang ya? 400 akhirnya kurang, paling menjadi 320 sampai 320. Lebih efektif lagi. Sebenarnya kalau kapasitas gereja Jetis ini berapa ya? Nah, kalau berdasarkan pada saat perhitungan, saat verifikasi dulu ketika kita akan membuka misa untuk pertama kali itu 282 umat. Itu sudah plus petugas ya. 282 itu di masa kursi. Di masa pandemi ini. Ya, kapasitas gereja itu 282. Sudah termasuk dengan petugas liturgi. Nah, nanti ketika pendaftar saat perayaan malam Natal melebihi dari 282, kita bisa menambahkan area aula. Itu bisa dipakai untuk area cadangan lah, untuk penambahan kursi umat. Tapi hal itu nanti akan kita bicarakan terlebih dahulu lebih lanjut dengan Satgas Peribadatan Paroki Jetis. Apakah akan digunakan atau tidak? Seperti itu. Jadi kira-kira kalau kemudian aula akan dipakai dan beberapa tempat, beberapa titik yang bisa digunakan, kira-kira bisa mencukupi berapa? Ya 325 ya, 2 kali lipatnya. 325. Ya. Mungkin sebagai penutup ya, ada pesan dari Mas Evan ataupun Mas Catur kepada umat, apa yang perlu diperhatikan saat nanti akan mengikuti misa perayaan Natal ini? Pesan untuk umat, taati protokol kesehatan yang berlaku, yang sudah diatur oleh pemerintah maupun internal paroki. Salah satunya tadi memakai masker dari rumah, menjaga kondisi kesehatan. Sekiranya sudah mendaftar tetapi menjelang hari H kondisi tubuh sedang menurun, disarankan untuk
misa secara online saja, tidak usah dipaksakan datang ke gereja. Terus tetap jaga jarak, tidak usah bersalam-salaman saling mengucapkan selamat Natal setelah selesai misa. Jadi umat selesai misa diharapkan langsung pulang ke rumah masing-masing. Tidak terjadi pengumpulan orang di area gereja. Walaupun nanti untuk saling mengucapkan selamat Natal, tidak usah sampai bersalaman atau bahkan berangkulan-angkulan. Malah jadi klaster baru. Ya. Seperti itu. Kami sarankan nanti umat setelah selesai misa silahkan langsung pulang. Ya. Kalau dari saya dari segi rohani di masa Natal, di masa pandemi ini, marilah kita tetap setia, tetap menjalani kehidupan ini dan setia kepada Kristus. Toh ini semua Tuhan tidak akan lepas tangan dari semua keadaan ini. Kepada masing-masing dari kita, Tuhan pasti akan memberikan hikmat dan kekuatan tersendiri. Oleh karena itu, marilah kita menikmati masa pandemi ini. Cara beribadah kita, cara berdoa kita, ada yang online di bawah 10 dan di atas 70 online, dan juga yang dalam keadaan kondisi dengan catatan kesehatan khusus, ya tetap menikmati secara online saja, karena gereja ngeman umat yang dengan kondisi dalam tanda kutip rentan. Tapi bagi yang sehat, marilah kita siapkan hati semuanya untuk ikut dalam rangkaian-rangkaian Paskah, menikmati satu demi satu rangkaian Natal. Kita ikuti satu demi satu, mulai dari masa Advent. Advent ini nanti ada beberapa metode dari lingkungan akan menyesuaikan. Seperti apa? Apakah dia berkumpul di bawah 15 orang, ataukah dia per blok kalau di lingkungan, ataukah bisa lewat online, onlinenya bisa lewat Zoom atau WhatsApp, lewat teks juga bisa, atau akan membuat video renungan sendiri juga bisa. Marilah kita mengikuti dan ikut berperan aktif di dalamnya, supaya kita sendiri secara rohani walaupun terbatas dalam masa sekarang ini, tetap bisa ikut secara kusuk untuk menyambut kedatangan Kristus nanti pada hari Natal. Dan bisa seluas-luasnya, sepasrah-pasrahnya menyerahkan diri kepada Tuhan, mengakui kesalahan pada masa pertobatan ini. Itu saja dari saya. Nah, ini ngomong-ngomong lagi, wah jadi ingat masa Advent, ini kan masa Advent ya. Nah, kalau di tempat jenengan semua, apa yang biasanya dilakukan khususnya di keluarga dan juga di lingkungannya? Tentu ada yang berbeda. Pasti kami bisa menyampaikan sebelum pandemi. Karena saat pandemi ini adalah pengalaman pertama Advent di masa pandemi. Kalau sebelum pandemi di lingkungan kita itu pasti ada pertemuan. Setiap kali Advent itu ada pertemuan. Berarti seminggu sekali ya? Iya. Itu nanti ada renungan yang bisa disampaikan oleh prodiakon atau bidang pewartaan lingkungan, dan itu nanti diikuti oleh seluruh umat lingkungan yang bisa. Nah, untuk pandemi ini sebenarnya kemarin saya juga sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Evan. Kebetulan saya dan Pak Evan itu satu lingkungan. Itu udah ngobrol-ngobrol, kita ada perencanaan ya Pak Evan untuk membuat video
renungan Advent setiap minggunya. Nanti kita bisa renungan dilakukan oleh para prodiakon, bidang pewartaan, atau perwakilan pengurus lingkungan. Dan untuk mengajak umat berpartisipasi itu nanti video akan kita share di grup lingkungan. Ya. Nanti silahkan umat itu bisa menanyakan atau mungkin punya pengalaman yang berkaitan dengan tema Advent setiap minggunya. Itu bisa share di situ dan nanti bisa kita rekap ya Pak. Bisa direkap. Berbagi pengalaman atau sharing dengan umat. Itu nanti bisa kita rekap dan kita laporkan juga. Karena di masa Advent itu memang diminta semacam laporan ya. Laporan atas apa sih yang disampaikan ke umat pada masa Advent ini, atau renungan ini seperti apa, keterlibatan umat seperti apa, itu harus ada pelaporan. Nah ini contoh positif nih. Gimana? Pengaruh positif dari adanya teman-teman dari Komsos Jetis Setip gitu Mas. Ya. Ini bisa menginspirasi setiap umat yang ada, terutama di paroki Jetis, untuk bisa membuat video yang sederhana tadi itu. Tapi modelnya ya tidak seperti ini ya. Kalau ini sudah advance. Kita dengan seadanya tapi tidak terbatas pada pada keadaan. Betul. Sederhana. Tanpa menghilangkan makna. Betul. Mengurangi makna. Semangatnya tetap. Itu inspirasi dari teman-teman Komsos Jetis. Terima kasih teman-teman Komsos. Ya. Sudah menginspirasi. Tapi jangan bandingkan nanti hasilnya, videonya seperti apa. Karena tentunya teman-teman punya keahlian khusus memang di situ. Dan nanti teman-teman dari Komsos bisa juga membina yang dari kami di lingkungan, berbagi pengalaman. Betul, karena memang ide awal kami membuat program seperti ini salah satunya ya, adalah ingin berbagi dan kemudian seandainya mungkin dari umat di lingkungan lain yang ingin bisa terlibat di Komsos ataupun membuat program seperti ini, nah, kami dengan senang hati bisa berbagi ilmu seperti itu. Nah, supaya tadi dibilang bisa saling menginspirasi untuk kemajuan perkembangan umat dan juga gereja paroki Jetis. Oke, sip. Baik, terima kasih Mas Bro Evan dan Mas Bro Catur untuk terima kasih, kedatangannya di studio kami, studio yang sederhana ini. Semoga selalu sehat dan dilancarkan untuk kegiatan misa perayaan Natal nanti ya. Amin. Baik pemirsa, kita akhiri dulu perbincangan di Setip Sedulur Jetis Podcast Jetis untuk episode kali ini. Jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Nah, berkah dalam